Sepekan penuh drama di lapangan hijau, Venezia akhirnya meraih kemenangan perdana. Sementara Nek Nijmegen harus menelan pil pahit kekalahan dramatis. Timnas Indonesia bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Jurgen Klinsmann yang optimistis, Miss Hilgers juga bersinar di Old Trafford, siap-siap untuk minggu yang penuh kejutan. Bermain full 90 menit di depan pendukung sendiri di Stadion Pierluigi Penjo, kandang Venezia, Jait Zes dan koleganya akhirnya merasakan manisnya kemenangan di kasta tertinggi Liga Italia. Venezia, si tim underdog, berhasil menaklukkan Genoa, klub tertua di Italia, dalam pertandingan yang menegangkan di giornata kelima Serie A. Jait Zes, yang selalu menjadi pilihan utama pelatih Eusebio Di Francesco, berperan penting sebagai bek kanan dalam formasi 3-5-2. Ia berjibaku di lini belakang, menghalau setiap ancaman yang datang dari Genoa. Kerja kerasnya tak sia-sia, Venezia akhirnya meraih kemenangan perdana di Serie A dengan skor 2-0. Gianluca Busio membuka keran gol di menit ke-63, disusul oleh Joko Gianpaolo di menit ke-85. Dua gol tanpa balas ini menjadi bukti kehebatan Venezia yang sukses mengalahkan Genoa. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Venezia bukan tim yang mudah ditaklukkan. Mereka berjuang keras, saling mendukung, dan pantang menyerah. Kemenangan ini juga menjadi angin segar bagi Venezia, yang kini menjauh dari zona degradasi. Jait Zes, si pahlawan Venezia, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, mimpi bisa terwujud. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Venezia siap untuk bersaing di Serie A. Nijmegen terjungkal, Verdon gagal bawa timnya menang. Gavert Stadion, Minggu 22 September tahun 2024 pertempuran sengit di Eredivisie antara Nek Nijmegen dan Heracles berakhir dengan kekalahan pahit bagi Nijmegen. Meskipun Kelvin Verdonk, bintang timnas Indonesia, tampil gemilang, Nijmegen takluk dengan skor 1-2. Drama di babak pertama, Heracles langsung tancap gas di awal pertandingan. Mario Ingels membuka skor di menit ketiga memanfaatkan blunder lini belakang Nijmegen. Hanya 10 menit kemudian, Luka Kulenovic menggandakan keunggulan Heracles berkat asis cantik dari DKS Michael. Nijmegen tertinggal 0-2. Harapan muncul di ujung babak. Nijmegen bangkit di penghujung babak pertama. Umpan silang Robert disambut dengan sempurna oleh Koki Ogawa yang menceploskan bola ke gawang Heracles di menit ke-45. Skor 1-2. Verdonk berjuang keras. Di babak kedua, Nijmegen terus menekan. Verdonk tampil impresif dengan 3 tembakan, 77% umpan akurat, dan 2 umpan kunci yang membuka peluang emas. Namun, usaha Nijmegen untuk menyamakan kedudukan kandas. Kekalahan yang menyakitkan, meskipun kalah, Verdonk menunjukkan performa luar biasa. Kehadirannya di lini belakang Nijmegen memberikan kekuatan tersendiri. Kita tunggu penampilannya di pertandingan selanjutnya. Jadwal lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap berjuang. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tandang yang cukup berat di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tim Garuda akan terbang cukup jauh. Pertama melawan Bahrain dan dilanjut melawan China yang punya rencana licik memilih stadionnya yang letaknya jauh antara Bahrain dan China. Pertama, Indonesia vs Bahrain, tanggal Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Tempat, Bahrain National Stadium, Rifa. Waktu, malam hari, pukul 23 WIB. Bahrain National Stadium, yang terletak di Rifa Timur, merupakan stadion megah dengan kapasitas 41.580 penonton. Stadion ini sering digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi saksi bisu berbagai momen penting dalam sejarah sepak bola Bahrain. Stadion ini dibangun pada tahun 1982 dan hingga kini masih menjadi salah satu stadion termegah di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan terakhir, Bahrain lebih unggul dengan 4 pertandingan, 2 menang dan 2 kali imbang. Tercatat pada tahun 2012, Bahrain mampu mengalahkan Indonesia dengan skor yang sangat mencolok, 10-0, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kedua, Indonesia vs China, tanggal Senin, 15 Oktober tahun 2024. Tempat,
Stadion Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Waktu pertandingan belum ditentukan. Qingdao Youth Football Stadium merupakan salah satu stadion yang dipilih sebagai markas China untuk melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Stadion tersebut dibuka pada tahun 2023 dengan biaya mencapai 3,4 juta yuan atau setara 7,5 triliun rupiah. Stadion ini mempunyai kapasitas untuk 50.000 penonton dan menjadi markas dari Qingdao Hainyu FC di Chinese Super League. Menariknya, timnas Indonesia harus turun di Beijing lebih dahulu, baru menempuh perjalanan hampir 7 jam ke Qingdao karena jauh dari tempat mereka turun pesawat. Sejarah pertemuan Indonesia dan China tercatat sebanyak 17 kali. Dari 17 laga tersebut, timnas Indonesia hanya berhasil menang 1 kali, 3 kali imbang, dan 11 kali kalah. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi di Piala Asia tahun 2013, di mana timnas Indonesia kalah 1-0. China sendiri pernah menghajar Indonesia dengan skor 5-0 pada tahun 2004, menjadi pencapaian terbaik mereka atas Indonesia. Kedua pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Namun, dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, Garuda Merah siap untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Semoga timnas Indonesia bisa meraih poin untuk menjaga asa lolos Piala Dunia ke-2026. Jurgen Klinsmann, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia. Klinsmann, yang dikenal dengan pengalamannya di sepak bola internasional, melihat potensi besar dalam skuad Garuda. Ia terkesan dengan performa timnas Indonesia yang belakangan ini mencuri perhatian dunia, dan yakin bahwa mereka akan terus berkembang. Miss Hilgers bersinar di Old Trafford. Miss Hilgers, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, bersinar terang di Old Trafford. Bintang muda FC Twente ini menjadi pahlawan dalam laga perdana Liga Eropa 2024-2025, membantu timnya menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1. Malam yang fantastis, tak akan pernah terlupakan. Ini malam yang fantastis, malam yang tidak akan pernah kami lupakan, ujar Miss dengan penuh semangat seusai pertandingan. Kami benar-benar bekerja keras. Pertahanan kokoh di jantung pertahanan. Miss bermain penuh 90 menit, berduet dengan Max Bruns di jantung pertahanan. Keduanya tampil kokoh, menghalau gempuran para penyerang Manchester United seperti Marcus Rashford. Miss mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept, 3 tackle sukses, dan memenangkan 3 duel perebutan bola di lapangan. Kami pantas berada di level ini. Kami sudah bekerja keras untuk berada di sini, dan sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami pantas ada di level ini, tegas Miss. Anda bisa melihat betapa banyak yang telah kami berikan dalam pertandingan ini. Ini sangat spesial bisa meraih hasil ini di Manchester bersama tim ini, dengan rekan-rekan yang sudah lama bersama saya. Menuju Eredivisie dan mimpi Garuda. Raihan 1 poin ini menempatkan FC Twente di urutan ke-9 klasemen sementara fase grup Liga Eropa. Miss dan rekan-rekannya kini kembali ke Belanda untuk menghadapi NAC Breda di Eredivisie. Segera berjuang untuk timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders, 2 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi, semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Keduanya tinggal menjalani proses pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Kita tunggu saja penampilan gemilang mereka di lapangan hijau dengan seragam Garuda.